apakah udah siap? Hidran, line 1, apakah udah siap? Apar, line 2, apakah udah siap? Hidran, line 2, apakah udah siap? Penyelamat, line 1, apakah udah siap? P3K, line 1, apakah udah siap? Penyelamat, line 2, apakah udah siap? Penyelamat, line 2, apakah udah siap? Gitu, jangan bengong aja. P3K, line 2, apakah udah siap? Saya sih nggak bisa. Iya, boleh. Unit, apakah udah siap? Jangan lupa. Silakan bakar semangatnya. Iya, pertanyaan masing-masing masih lanjut. Apakah sudah siap? Nah, nanti siangan diet udah siap belum? Gimana nih? Gimana nih? Ini udah siap belum ya? Persiapan bersihnya 2, 1. Iya, kita lihat saja bendera sudah mulai dikibarkan, peluit juga sudah mulai dibunyikan. Kedua bersama sudah mulai berlari untuk membawa alat pemadam api dengan cara dibopong kali ini. Kedua peserta saat ini melewati rintangan demi rintangan, menaiki dan juga menuruni alat tangga dan juga melewati rintangan zigzag terdekat. Selanjutnya, kedua peserta akan membawa alat pemadam api pilihannya untuk melakukan tes tekanan dan juga mereka akan berusaha memadam api yang berkeluar begitu dahsyat. Berkembang begini api sudah dinyalakan dan selanjutnya Iya. Full, masuk full. Terus. Hanya salah satu bagian kecil dari perlengkapan. Tarik kok. Simulasi dalam penanggulangan kebakaran. Dan yang ketiga adalah post fire control atau terjadi kebakaran. Nah, sebelum terjadi kebakaran tentunya tahapan working program kerja yang harus dilakukan antaranya adalah kebijakan dan komitmen. Kebijakan dan komitmen Santai tak? Ayo, bisa toh? Habisin toh? Ganjel toh? Ayo, tarik. Yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah. Komitmen kita semuanya. Kebijakan dan Big Boss yang dipotong dong. Saler ke atas. harus dibentuk dan harus diimplementasikan. Itu yang pertama tentunya. Yang kedua tentunya harus melakukan identifikasi sumber-sumber bahaya di gedung itu. Kira-kira yang bisa menimbulkan api, bisa menimbulkan kebakaran itu apa saja? Itu harus diidentifikasi oleh pengelola gedung itu.
apabila terjadi kebakaran. Super bisa dieliminasi sehingga tidak terjadi kebakaran. Cepat. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya kaitan dengan tahanan program kerja sebelum terjadi kebakaran harus memastikan seluruh peralatan proteksi kebakaran yang ada pada bangunan itu selalu dalam kondisi siaga 1. Oleh karena itu harus dilakukan yang namanya reksa uji, pemeriksaan dan pengujian seluruh sarana proteksi kebakaran, baik itu sarana proteksi kebakaran aktif. Di sana ada apar, ada hidran, ada alarm sistem, ada sprinkler dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya ada namanya sarana proteksi kebakaran pasif. Di sana ada tangga darurat, dan lain sebagainya. Dan itu pastikan kalau keadaan steril, tidak ada barang-barang yang ada di sepanjang tangga darurat, karena itu salah satu atau bisa dikatakan satu-satunya jalan yang akan dipakai akan digunakan penghuni yang melaksanakan evakuasi. Dan yang lain juga tentunya kaitan dengan sarana pasif juga, itu kaitan dengan kompartementalisasi, topeng dan lain sebagainya. Itu sudah harus dipastikan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu harus dilakukan suatu pemeriksaan dan pengujian secara berkala. Nah, selanjutnya tentunya yang harus diperhatikan juga terkait dengan aksesibilitas pemadam kebakaran. Sesuai dengan program bahwa akses pemadam kebakaran juga harus mendapatkan perhatian dari pemilik dan pengelola gedung. Karena kita tahu semua bahwa unit-unit mobil kita cukup besar. Ya, unit pompa ada berbagai kapasitas, ada yang 2.500 liter, ada yang 4.000, ada yang 10.000 liter. Nah, tentunya yang membutuhkan space yang belum mobil tangga kita punya unit mobil tangga tronton relay yang tingginya sampai dengan 104 meter. 104 meter itu tentunya membutuhkan suatu tempat atau lokasi untuk memanover unit-unit tersebut dalam rangka melaksanakan upaya pemadaman kebakaran pada bangunan tinggi maupun upaya penyelamatan pada korban yang di ketinggian sana. Sementara itu nanti kita lanjut lagi. Ada luka di kaki kiri. Itulah sedikit kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan mengenai MKKG, itu manajemen keselamatan kebakaran gedung. Cukup luar biasa bagaimana penjelasan yang cukup gamblang. Nantinya kita akan mendengarkan kembali ilmu apa saja yang akan kita dapatkan dari ahlinya ahli, yaitu Bapak Haji Hasan. Kita kembali ke pertandingan bagaimana Unggul Premier Cosmo sudah mulai berlari dan juga berlari untuk bisa sampai ke garis finish. Luar biasa cepat Riana. Unggul Premier Cosmo Jakarta yang berada di leg 2 berhasil untuk bisa memasuki garis finish. Luar biasa sekali Bung Fahri, tentunya di hari kedua ini mereka memiliki catatan yang sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan hari yang kemarin. Rata-rata mereka memiliki nilai atau waktu terbaik. Oke, kita kembali kepada Bapak Inspektur, Bapak Naryo. Ada sesuatu yang akan disampaikan mungkin. Baik, terima kasih. Tadi ada. Saya Motorik, jangan jadi apa? Sensorik apa? Rasakan tangan, misalnya ada. Tanding dari PT Pama Persada Nusantara dan juga Amrit Land Complex. Oke, saya akan menyapa Land 1 Pama Persada. Bapak Sunario, kita mendapat informasi bahwa Pama Persada Nusantara di tahun lalu menjadi juara kedua. Juara kedua. Ya, kita lihat nanti hasilnya hari ini seperti tahun yang lalu atau meningkat gitu. Betul sekali Pak Naryo tentunya. Oke, silakan untuk Pama Persada menuju ke daerah persiapan. Kamera akan kita lihat semangatnya dari Pama Persada. Ayo, mana suaranya? Cek. Dah. CPMS, pusati ada. Betul sekali Pak Naryo tentunya. Jika di posisi yang kedua di tahun ini, apakah bisa mempertahankan nilai terbaiknya? Tentunya harus melewati ujian. Baik, siapa untuk leadernya? Silakan.
Dari bawah, silakan. Jangan Minta bantuan untuk angkat depan. Ayo, siapa leadernya? Tahu. Dah. Siswo. Korbannya siswa namanya. Udah ikat yang ini. Empat. Siswa. Korbannya siswa. Apa kabar kalian semua? Oke, luar biasa untuk Bapak Persada, sukses selalu. Tetapi belum boleh memasuki lintasan karena masih ada tim yang belum menyelesaikan kegiatan. Oke, terima kasih. Sukses untuk Bapak. Ayo, jangan bengong, ya. Angkat. Lari. Halo, apa kabar? Apa kabar? Botanika, Mas? Botanika. Tunjukkan semangatnya. Oke, kita saksikan di game 1, kita lihat sudah tiba tentunya peserta terus berlari dengan fisik sudah tidak terlalu yang ada akhirnya bisa bertutup pertandingan dengan memakai garis finish. Kita lihat terus, terima kasih, kita apresiasi kepada selamat pagi Jack Kaulian Jackson Lama ya? 8 menit ya?